Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang terus tercurah kepada kita bersama, termasuk pada sore ini alhamdulillah bersama-sama kita bisa bertemu di Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya untuk bersama-sama mengisi waktu Ramadan kita dengan kegiatan yang bermanfaat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti jalan untuk ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Tidak hanya itu, Nabi juga menyampaikan tentang orang-orang yang senantiasa berupaya menuju masjid-masjid atau rumah-rumah Allah, di dalamnya dia belajar Quran, itu akan diberi 4 hal oleh Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Jadi tidak satu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, di dalamnya dibacakan kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan di dalamnya ada tadarus, belajar bareng, dibaca, ditadarusi, ditelaah, ya, diambil makna-maknanya, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan ini barang mahal, terutama di zaman modern, terutama di era VUCA. Hari ini kan era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan abnormality, ya. Jadi zaman ini banyak orang pernah gejala depresi, anxiety. Nah, padahal obatnya salah satunya adalah ngumpul di masjid ngaji, murah meriah. Kalau nebus resep obat tenang, apakah itu lorazepam, noxetin, itu sekalian paket dokternya satu kali datang 400.000. Nah, kalau datang ke masjid gratis, apalagi di Masjid Al-Hadid dikasih buka bersama, Masya Allah. Jadi Allah akan berikan ketenangan. Datang ke masjid, ngaji, dapat ketenangan. Ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi, dilindungi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah,
dan Allah memuji-mujinya di majelisnya yang mulia. Luar biasa. Jadi orang datang ke masjid untuk ngaji, ya, itu akan dapat 4 hal tadi. Yang utama atau yang pertama tadi adalah sakinah, rahmat, penjagaan malaikat, dan pujian dari Allah SWT. Baik, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarganya, pada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada sore hari ini, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji tentang perintah Allah agar manusia memperhatikan apa yang dia makan. Dan kita hubungkan dengan sains. Ya, selain tinjauan agama, tinjauan syariat, kita lihat dari tinjauan sains. Mungkin sebelumnya perlu kenalan. Nama saya seperti yang tercantum di situ. Bidang keahlian saya S1 Biologi, Mikrobiologi 2003 di Brawijaya. S2-nya di Teknologi Pertanian, Teknologi Pangan, dan S3-nya di Imunobiologi di Prof. Sasmito Jati, Prof. Muhaimin Rifai, dan seterusnya. Dan sekarang saya ngajar di farmasi, gitu ya. Jadi bidang saya lebih ke kesehatan, lebih spesifik ke network farmakologi, ya, jejaring farmakologi, analisis jejaring farmakologi. Nah, kalau di luar, di sosial, saya adalah anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Malang di bidang ukhuwah. Saya mengenalkan diri ini bukan untuk nyombongkan, tapi untuk, ini otoritatif nggak ngomong barang seperti ini. Jadi kan ngomong itu harus punya otoritas. Nah, supaya otoritatif saya kenalkan diri saya. Supaya dikenal, ini ngomong tidak pada bidangnya kan itu juga berbahaya gitu ya. Nah, oke. Baik. Saudara sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia memperhatikan makanannya itu yang salah satunya yang bisa kita lihat adalah di dalam surat Abasa ayat 24 ya sampai seterusnya 31. Ya. Allah taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaknya manusia memperhatikan apa yang dia makan. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Maka hendaknya manusia memperhatikan apa yang dia makan. Kami yang mencurahkan air dari langit melimpah. Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi air melimpah dari langit berupa hujan. Setelah itu bumi terbelah karena bibit-bibit tanaman muncul. Tanah yang gembur membuat bibit tanaman mudah tumbuh. Ya. Kalau dalam ilmu biologi, cambah yang atas namanya plumula, yang bawah namanya radikula, calon tunas atas dan calon tunas bawah. Setelah muncul, kami tumbuhkan biji-bijian ya. Mulai dari anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, buah-buahan yang begitu banyak, kebun-kebun yang rindang serta rerumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Kami sediakan untuk kesenanganmu dan hewanmu, hewan ternakmu gitu ya. Jamaah, kalau kita lihat ini kira-kira apa yang muncul di benak apa para jamaah sekalian, adik-adik mahasiswa? Makanan itu di dalam ayat ini ternyata diverse. Diverse itu apa? Beragam, gitu ya. Diverse. Jadi kalau kita lihat habban itu buah-buah biji-bijian. Wa inaban anggur. Wa qadba wa zaitun wa nahla itu buah-buahan mulai dari buah sayuran, zaitun berarti buah zaitun, nahl itu berarti kurma, dan seterusnya begitu banyak ragam buah-buahan.
Dari buah-buahan yang ada ini kira-kira sudah dimakan semua ya? Sudah pernah ya kira-kira ya. Tapi yang dominan adalah sego, ya. Beras, gitu ya. Sego itu nasi, rice. Padahal ya di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada begitu banyak sumber pangan, gitu ya. Baik, yang pertama ini adalah diverse-nya, keragamannya. Sebagai bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak ragam makanan halal untuk kita konsumsi. Ya. Dan keragaman makanan itu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Semakin beragam kita makan, semakin punya kans tubuh kita untuk lebih sehat. Ya. Dibandingkan, ya ini saya ngomongnya ke anak-anak kos sih. Anak kos ya Pak, baik, mayoritas yang hadir ini ya. Ya anak kos memang hidupnya masih prihatin lah ya, atau masa perjuangan. Biasanya makannya apa? Nasi, lauknya mie. Mie dianggap lauk ya. Jadi ada nasi tambah mie, podo karbohidratnya ya. Tambah kerupuk, nah, cocok, nggak ada protein, nggak ada lemak. Atau nggak ada protein, lemaknya pakai minyak, proteinnya nggak ada sama sekali. Atau kemudian setelah makan nasi, lawe weci tahu weci? Bahasa Malangan itu. Kalau Jawa apa Sidoarjo namanya ote-ote. Sama tepungnya. Atau sama senjem, tahu senjem? Menjes. Ya. Otak menjes itu lumayan, tapi juga masih minim nutrisi. Tempe itu lumayan. Ya. Jadi diverse-nya rata-rata masih kurang, termasuk penduduk Indonesia. Ya. Masih bergantung pada nasi. Ya. Baik, nanti akan kita bahas efeknya apa pada genetik. Ya di dalam ilmu genetik, ilmu biologi itu ada satu bidang baru yang saat ini sangat tren, yaitu ilmu nutrigenomik. Ilmu tentang nutrisi yang mempengaruhi ekspresi gen seseorang. Nah, itu nanti kita akan bahas. Allah Ta'ala kemudian yang kedua memerintahkan selain memperhatikan tentang makanan tadi, memperhatikan secara umum makanan yang dimakan, yang pertama yang menjadi prioritas perhatian kita adalah kehalalannya. Jelas itu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi hai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik. Halal dan baik. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah-langkah setan itu? Kalau konteksnya makanan adalah tabdzir. Kalau tidak situ adalah israf. Tabdzir itu berarti menyia-nyiakan makanan dan berlebih-lebihan dalam makan. Kita disuruh makan halal dan baik, yang thayyib, ya. Dan menghindari mengikuti langkah setan, ya, karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Jadi makanan fungsinya sebenarnya adalah untuk apa? Agar seorang manusia itu bisa ibadah. Karena tugas hidup kita ini, kita sadari ataupun tidak, kita diciptakan dari satu fase kehidupan, dari alam rahim, dari alam ruh, alam azali pindah ke alam rahim, setelah itu pindah ke alam dunia, setelah itu kan pindah ke alam barzakh, setelah itu pindah ke alam mahsyar. Semuanya adalah untuk ibadah. Dan proses ibadah itu dilakukan di fase sekarang ini. Allah Ta'ala berfirman, ya,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngibadah, menyembah kepadaku. Jadi fungsinya hidup kita ini ibadah. Karena kita hidup di alam materi, Allah kasih bekal untuk ibadah itu. Bekal berupa materi, sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, tempat tinggal. Dan itu didesain bukan untuk tempat tinggal abadi, tapi untuk tempat transit. Dunia ini tempat transit. Karena tempat transit, maka semuanya fana, termasuk diri kita ini fana. Punya lifetime, tidak immortal, tapi mortal. Dan punya lifetime, punya jangka waktu hidup. Setiap sel kita pun juga punya jangka waktu hidup. Ya. Dan Allah minta kita untuk ibadah. Ibadah itu tentu tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, zikir, itu ibadah juga. Tapi namanya disebut dengan ibadah mahdhah. Hubungannya langsung dengan Allah. Tapi juga ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, baik dengan orang, berbakti ke orang tua, dan lain sebagainya. Itu ibadah ghairu mahdhah. Itu semua ibadah. Termasuk kalian adik-adik menuntut ilmu, itu juga kalau niatnya keluar dari kosan adalah untuk menuntut ilmu betulan, maka niat itu akan dicatat sebagai ibadah. Dan niat itu, ya, orang yang keluar dari rumahnya untuk niat ibadah itu sudah tercatat fi sabilillah. Jadi kalau misalkan ditakdirkan meninggal atau wafat ketika menuntut ilmu, maka disebut juga sebagai mujahid, orang yang jihad fisabilillah. Nah, kita kembali ke sini tentang fungsi Allah Subhanahu wa taala menyediakan makanan untuk kita hidup itu adalah untuk amal soleh. Disambung sama hadis dan tentang Nabi SAW menyampaikan, ya, tentang kadar makanan yang kita makan. Itu kan Rasulullah menyampaikan, ma mala abna adam wi'aan syarrun min batnihi. Tidak ada satu tempat yang lebih berbahaya jika terisi penuh kecuali perut. Jadi Nabi itu menyampaikan ada tempat yang berbahaya kalau diisi penuh. Kalau diisi penuh tangki sepeda motor, bagus. Tangki mobil bagus. Diisi penuh kotak infak bagus. Tapi kalau yang diisi penuh itu perut, ini berbahaya, kata Nabi. Kata Nabi ini bukan kata saya. Kata Nabi di lanjutannya adalah bihasbi bani adam luqaimatun yukimna sulbahu. Sebenarnya cukup bagi anak manusia itu makan sekedar beberapa suap untuk bisa menegakkan tulangnya. Untuk menegakkan tulangnya, maksudnya bisa berdiri dia untuk ibadah. Dan cukup beberapa suap saja. Tapi kan kita nggak bisa makan cuma beberapa suap kan, apalagi masa pertumbuhan. Kapan pertumbuhan ke berapa? Primer atau sekunder? Ya, masa pertumbuhan atau masa cepat-cepatnya metabolisme, tinggi-tingginya metabolisme, BMR, basic metabolic rate-nya tinggi-tingginya ini. Wah, itu kan cukup kalau hanya sekedar beberapa suap, itu katakan. Maka Nabi juga kasih solusi. Solusinya gini, Nabi menyampaikan, wa in ghalabatil a'damiyu nafsuhu. Jika anak manusia itu dikalahkan oleh nafsunya, ya, jadi kalimatnya dikalahkan oleh nafsunya. Fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka sebenarnya cukup sepertiga makanannya, maksimal ini sebenarnya batas maksimal. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafasnya. Jadi sepertiga itu sebenarnya bukan batas minimal, itu batas maksimal. Tapi kalau kepenuhan, yaitu tadi, kalau kepenuhan menjadi tempat yang paling berbahaya.
Bahaya untuk dua unsur tubuh diri kita. Kita kan punya unsur jasad dan punya unsur ruh. Untuk jasad bahaya, untuk ruh juga berbahaya. Ya. Ini masih tentang jasad dan ruh nanti ngomongnya. Ada hadis ini. Hadis ini sebenarnya hadis panjangnya adalah tentang barang halal, barang haram. Nabi menyampaikan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, di antara keduanya ada perkara yang mushtabihat, itu samar-samar. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak orang yang tidak tahu tentang perkara samar-samar ini. Faman ittaqa minasyubhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang berhati-hati dengan perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Tapi waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh terhadap perkara syubhat, karra'i yar'a haulal hima, dia seperti penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah yang terlarang, maksudnya dilarang menggembala. Yushiku ayyuwaqi'ahu, hampir-hampir hewan ternaknya itu makan dari rumput di tanah terlarang. Jadi perkara syubhat itu perkara yang nyerempet-nyerempet haram, yang tidak bisa yang tidak bisa diprediksi, ya. Dia akan terjerumus, bisa jadi tidak, bisa jadi terjerumus dan seterusnya. Maka yang selamat adalah yang menghindarinya. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa pada setiap raja ada tanah larangannya. Wa inna himallahi maharimuhu. Dan sesungguhnya tanah larangan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkannya. Lanjutannya adalah hadis ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, tahuilah di dalam dirimu ada segumpal daging. Idza suluhat sulhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah dalam dirimu ada segumpal daging, jika daging itu baik maka semua jadi baik, maka jika daging itu buruk maka semuanya jadi buruk. Ketahuilah bahwa daging itu adalah jantung. Jantung secara maknawi. Ya. Jantung secara anatomis, kalau kita penerjemahkan, qalb itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah jantung. Bahasa Arabnya hati itu adalah kabidun. Nah, maknanya apa ini? Nabi menyampaikan yang dimaksud sebenarnya adalah jantung itu secara jasad itu organ yang paling sentral dalam hidup kita. Berhenti 1 menit wassalam, gitu kan? Taqabbalallahu minna wa minkum, selesai. Secara maknawi maksudnya adalah hati nurani yang menjadi rajanya tubuh, penentu apakah seseorang itu mau melakukan yang halal atau masuk ranah haram. Itu hati nurani yang memilih. Itulah rajanya roh atau intinya tubuh kita. Dialah penentu apakah dia mau melakukan amal soleh atau melakukan kemaksiatan. Nah ini. Nah, dia bisa kena penyakit. Dia bisa rusak. Seperti jantung bisa kena penyakit, ruh juga begitu. Intinya ruh tadi, hati itu bisa kena penyakit. Penyakitnya ruh apa? Dosa. Dosa itu dari apa? Dari melakukan keharaman, termasuk makan barang haram. Kalau terkena itu maka hatinya jadi ternoda, warnanya hitam. Kalau numpuk hitam legam, akhirnya dia la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaron, tidak bisa lagi membedakan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Dia akhirnya hanya memperturutkan hawa nafsu. Ini berbahayanya kalau terus-terusan melakukan keharaman, larut dalam kemaksiatan dan tidak segera taubat dan memperbaiki hatinya. Itu bahayanya. Ya. Nah,
Sekarang kita bahas epigenetiknya. Jadi ini pengertiannya begini. Epigenetik itu adalah cara tubuh mengatur gen agar aktif atau tidak tanpa mengubah susunan dasar DNA. Perlu kita ketahui bersama, terutama adik-adik, tubuh kita ini tersusun atas 100 triliun sel. Dari 100 triliun sel tadi itu, ya, masing-masing selnya memiliki 40.000 gen. Ya. 40.000 gen tadi itu ada yang saklarnya on, ada yang saklarnya off. Nah, setiap gen punya saklar. Gampangannya kita punya rambut warnanya hitam. Nanti kalau sudah mulai berumur, rambutnya akan berwarna putih karena pigmennya hilang. Kenapa pigmennya hilang? Gen mengkode pigmen off. Nah, on off itu bisa dikendalikan, lama waktu onnya bisa diperpanjang kalau menemukan perangsang yang tepat, nutrisi yang tepat. Maka kita ketemu senyawa atau bahan yang kita sebut dengan anti-aging, senyawa yang bisa menunda penuaan sel, atau bahan nutrisi yang bisa menunda penuaan sel. Ya. Itu salah satu contoh sederhana dari epigenetik. Gitu ya. Nah, karena saklar tadi itu bisa on, bisa off. Ya, karena kalau off kemudian menurun performa sel itu dan seterusnya. Sementara sel itu harus membelah, memperbanyak diri. Yang off sudah semakin banyak, maka dia akhirnya akan mati. Kalau dulu dalam jumlah besar, organnya mulai mengalami degenerasi. Degenerasi itu artinya fungsinya tidak lagi maksimal karena mengalami penuaan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhinya adalah diet atau makanan. Ya. Jadi kalau adik-adik makanannya tidak dijaga, pertama, ya, tentu kehalalan tadi ya. Yang kedua, diversity-nya, keragamannya, dan yang ketiga, volumenya, jumlahnya tidak dijaga dalam jumlah yang ideal, maka bisa berpotensi merusak tubuh. Hari-hari ini yang paling banyak kasus, mungkin kalau seusia adik-adik belum banyak, tapi akan dirasakan ketika usia sudah mulai di atas 40 tahun. Investasi ketika muda dirasakan ketika itu. Yang sehari-harinya suka makan gula-gulaan, ya tadi saya terangkan, makannya nasi, lauknya mie, ditambah kerupuk, ya Pak masih mahasiswa, itu aja, ya kan. Sebenarnya bisa dialternatifi, kasih buah, gitu ya, kasih protein yang murah, gitu ya. Itu banyak sebenarnya. Contohnya ya daripada paketnya dikasih mie, pakai ditanak saja atau dikukus, tempe dikukus. Atau kalau enggak digoreng mahal Pak minyaknya, ya sudah ditanak saja sama nasinya. Aduh gak enak Pak, enggak kolu, bahasa Malangannya enggak kolu Pak. Jadi kebanyak gula. Jadi bayangkan di dalam tubuh kita itu maksimal sebenarnya di dalam darah kita yang 5 liter itu hanya boleh ada 5 gram gula. 5 gram gula dalam 5 liter darah. Nah sementara kalau kita makan nasi sudah ada gulanya. Kita makan berapa gram nasi? Nggak usah ditahan, nggak diteker ya. Satu centong itu 150 gram. Taruhlah gulanya 60% lah. Nah, berarti sudah berapa gram? Oke. Minumannya minuman manis yang botolan. Itu di dalamnya isinya 20 gram. Satu hari nggak cukup 1, 2, 40 gram. Padahal tadi berapa maksimal di darah? 5 gram. Maka yang lain itu akan diserap oleh otot, diserap oleh hati, harus disimpan kelebihannya. Kecuali sudah dipakai aktivitas.
Kalau tidak aktivitas, kalorinya terbakar, aman. Tapi kalau mager, malas gerak, tidur, HP-an, kampus tidur, HP-an, itu akan numpuk. Kalau di otot sama di hati masih normal, jadi glikogen. Tapi kalau otot sudah kepenuhan, di hepar sudah kepenuhan, dia akan jadi lemak visceral, lemak di balik organ. Yang numpuk, ketika numpuk di balik organnya jadi mengalami penurunan fungsi. Apa itu jantung? Jantungnya jadi kerjanya lebih berat. Apakah itu paru? Apakah itu hepar? Hepar itu bisa mengalami perlemakan hati. Yang jauh lama-lama bisa mengalami sirosis, itu bahaya. Jadi harus diperhatikan itu volume yang masuk, keragamannya. Jadi gula yang tinggi berbahaya. Gitu ya. Belum lagi dengan ginjal, kadar gula yang tinggi yang tidak bisa diserap otot, tidak bisa diserap hepar, tidak jadi lemak visceral, dia akan terus beredar di darah sehingga kadar gulanya tinggi. Kalau kadar gula tinggi dalam darah, tekanannya jadi tinggi karena kental seperti kolak. Tapi bukan berarti kolak berbahaya, enggak, pokoknya diaturin standar. Kalau kental, ginjalnya kerja berat. Ginjal itu kan fungsinya nyaring. Ginjal itu fungsinya penyaring sisa metabolisme. Darah kita tuh dialirkan ke ginjal, yang protein masuk lagi, yang gula masuk lagi, yang garam serta amonia serta kotoran-kotoran dari sisa metabolisme itu dikeluarkan lewat urin. Makanya urinnya berbau, aromanya menyengat, itu karena ada urea dan sisa metabolisme. Kalau ginjalnya ini rusak, maka dia tidak bisa lagi memfiltrasi mana yang harus masuk kembali ke tubuh, mana yang keluar. Nyampur akhirnya. Tubuhnya kena racun, akhirnya bengkak dan lain sebagainya. Harus dicuci darah 2 kali seminggu. Dan tidak bisa normal lagi, harus seperti itu sepanjang hidupnya. Makanya ketika muda, fal yanduril insanu ila ta'amih. Ya, gula, terutama gula. Dan ini berlaku untuk semuanya. Tren makanan anak muda sekarang itu banyak gula, kurang sayur dan buah. Waduh Pak, hitung-hitung mau mikir buah. Saya aja makan nasi sama mie sudah alhamdulillah. Ya tidak begitu. Tetap harus punya alokasi. Wong pepaya itu loh. Pepaya ya. Itu buah yang luar biasa, banyak manfaatnya dan murah meriah. Tomat itu kalau pas panen, kadang yang harganya itu saking jatuhnya 1 kilo hanya 500.000, sampai tinggal ngambil saja, disuruh ngambil sendiri-sendiri, dikreseki sendiri. Di mana? Di situ, di barat, mulai dari Genting ke atas dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak, tinggal kita mau atau tidak untuk itu. Baik. Ya, selain memang epigenetik itu dipengaruhi yang lain, tapi yang pertama, faktor utama itu adalah diet, ya, pola makan. Itu penting untuk kita jaga. Apalagi tadi selain diversity-nya, keragaman apa yang kita makan, yang kedua adalah volume makanannya, tidak boleh berlebihan. Ya, tadi Nabi menyampaikan sebenarnya cukup beberapa suap saja supaya bisa ibadah, supaya bisa beraktivitas. Tapi kalau tidak, masih luwe, lapar, maka maksimal sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Aduh Pak, sepertiga juga masih belum Pak. Sesekali boleh kekenyangan, boleh. Karena Nabi pernah ngasih sahabat-sahabatnya minum susu kambing. Disuruh minum sampai kekenyangan pernah, tapi sekali-sekali. Ini bukan sekali maghrib, sekali duhur,
sekali sarapan, ya enggak. Sekali-sekali itu ya jaraknya jauh, seminggu sekali, ya, dan seterusnya. Baik. Ini diantara evidence dari nutrisi dan performa tubuh. Orang yang tinggi badannya lumayan tinggi itu paling banyak dari Eropa dan paling tinggi adalah dari Belanda. Makanya pemain timnas banyak naturalisasi dari situ. Alasannya karena sering kalah duel udara, ya kan? Akhirnya ngerekrut siapa Jarek? Ragnar Oratmangun. Wah, so mana? Siapa yang terbaru direkrut? Ini anak teknik nggak pernah lihat bola kayaknya. Dan seterusnya. Jadi tinggi-tinggi. Nah, Indonesia di mana posisinya? Indonesia posisinya ternyata World Shortest Average Male Height. Hampir masuk 10 besar manusia paling pendek di dunia. Ya, pertama karena genetik sudah oke lah. Tapi loh, ada negara yang bisa melakukan perbaikan. Ini, adik-adik. Ini adalah grafik tinggi laki-laki, perbandingan tinggi laki-laki orang Korea Selatan dan orang Indonesia. Yang warna biru orang Indonesia, yang kuning adalah orang Korsel. Ya, memang startnya berbeda, rata-rata tingginya tahun 1900-an dan seterusnya itu selisih 5 cm lah. Ya. Tapi ada gap yang cukup besar ketika di tahun 70-an ke 80-an. Ada apa ini? Ternyata adik-adik, ini di tahun itu ya, 70-an itu ada kebijakan pemerintahnya di Korea Selatan itu minum susu. Makanya susu di ini ya itu lonjak tinggi sekali, hampir ya 50 kali lipat. Karena ada kewajiban satu keluarga 1 liter susu, minum susu, sehingga perbandingan tinggi badannya dari sebelumnya ini langsung naiknya sangat cepat dari 100 berapa ini 165-an ya, atau 165 di masa kemerdekaan bisa 175 di zaman sekarang. Nah itu efek kebijakan memberi nutrisi terbaik ya, nutrisi terbaik. Ya. Nah, sementara Indonesia tidak, sehingga walaupun oke lah, ada perbaikan nutrisi, mulai bisa makan daging, tapi intensitasnya tidak masif, sehingga tinggi badannya juga kurang. Gitu ya. Nah itu tadi hanya sekedar evidence tentang efek makanan untuk tubuh. Ya, dan kita diminta untuk tengahan dalam makan, diminta bersikap tengahan dalam makan, dan memikirkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya orang itu memperhatikan apa yang dia makan, dipikir apa yang dia makan. Pertama, contoh saja ini ya. Contoh, makan donat itu 242 kalori. Itu kalau habis 0 kalorinya kalau dipakai aktivitas sit up 88 kali. Kuat berapa kali? Sudah pernah nyoba? Oh ini masih muda-muda dan masih kurus-kurus kok ya. Jadi kayaknya habis kalorinya habis. Atau memang sudah nggak terlalu banyak makan gitu ya. Pizza 1 slice itu 626 kalori, setara dengan 3 piring nasi. 1 slice pizza itu itu akan habis kalau 159 menit olahraga naik tangga. 159 menit itu hampir 3 jam, ya kan? 2 jam lebih naik tangga baru habis kalorinya. Nah bayangkan kalau ini dibiarkan aja di dalam tubuh, nggak ada aktivitas fisik, terus makan gitu, ketumpuk jadi lemak visceral, mengalami penyakit degeneratif. Nggak terasa memang sekarang,
Tapi investasi kebiasaan yang nggak baik tadi itu akan dipanen di atas umur 40 tahun. Di atas umur 40 tahun. Jadi itu. Dan walhamdulillah kita itu diberi syariat namanya puasa. Sehingga kita di dalam tanda kutip dipaksa untuk mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita yang sebelumnya selama 11 bulan nggak istirahat, full kerja diistirahatkan. Nah ketika istirahat itu adik-adik, ternyata tubuh kita mengeluarkan sel yang tukang bersih-bersih barang rusak, dan ini penemunya jadi pemenang Nobel Kesehatan tahun 2016, namanya Profesor Yoshinori Ohsumi dari Jepang. Meneliti puasa, dapat Nobel bukan orang yang asli Muslim atau dari Indonesia ya, PR besar juga ya, ini dari Jepang dapat. Konsep tentang autofagositosis. Jadi tubuh itu bisa mengeluarkan sel yang fungsinya untuk memakan sisa-sisa sel tubuh yang potensial akan menjadi kanker, menjadi sel kanker, atau potensial akan menjadi masalah bagi tubuh dari terjadi penyakit. Itu dimakan. Setelah dimakan, dirangsang untuk tumbuh sel baru yang bagus. Luar biasa puasa itu. Jadi dengan mengistirahatkan saluran pencernaan kita berhenti tadi itu selama 12 jam lebih, 14 jam ya kadang-kadang, itu membuat tubuh kita secara otomatis melakukan reparasi, auto repair. Nah, itu yang disebut dalam literatur barat disebut dengan intermittent fasting. Sehingga pola hidup dengan puasa ini menjadi pola hidup yang kepingin ditiru oleh dunia barat. Bahkan mereka membuat penelitian, data statistiknya. Orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab, mereka meneliti orang Arab dengan bandingkan dengan orang-orang Eropa. Yang lebih tinggi prevalensi terkena kanker itu orang Eropa dibandingkan orang Arab. Salah satu faktornya para ahli itu menyampaikan bahwa orang Arab itu terbiasa memiliki fasting days. Dengan fasting days tadi, dia orang itu memiliki potensi untuk self repair pada tubuhnya dibandingkan orang yang tidak fasting, tidak punya fasting days. Jadi luar biasa. Dan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pada kita kaum beriman. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tadi setelah kita review ya, diversity pangan itu penting, keragaman makanan kita makan terutama buah dan sayuran. Karena satu sayur, satu jenis tanaman itu mengandung setidaknya 200 lebih senyawa metabolit. Yang senyawa metabolit itu berpengaruh terhadap saklar-saklar genetis kita. Sehingga masa on saklar tadi itu bisa lebih lama ketika kita semakin banyak mengkonsumsi tanaman atau makanan yang tinggi senyawa metabolit. Ragam senyawa metabolitnya semakin banyak saklar gen yang akan terjaga fungsinya. Semakin banyak yang terjaga fungsinya, maka kesehatan pun juga terjaga. Semakin sedikit jenis pangan yang kita makan, ya sego kerupuk, ya nggak ada diversitinya ya, pokoknya nggak sego mie, sego maneh. Tanpa macam-macam tidak beragam, maka itu lebih rentan mengalami sakit. Gitu ya. Karena saklar itu tadi perlu dirawat. Gitu. Kemudian selain diverse-nya, yang kedua adalah volumenya. Kata Nabi tadi, tidak ada satu bejana yang diisi penuh lebih berbahaya kecuali perut. Karena pertama, kalau dari sisi tinjauan medis atau tinjauan sains, maka itu berbahaya untuk kesehatan. Karena yang berlebih itu tadi tidak kesimpan dan bisa membuat tubuh mengalami kerusakan fungsi. Secara rohani adik-adik dan para jamaah sekalian, itu akan membuat roh itu jadi malas,
nafsunya jadi besar. Sudah malas, nafsunya besar. Yang ketiga, pikiran atau logikanya jadi tumpul. Semakin banyak makan, semakin tumpul logika, semakin ngantuan, malas, dan tapi di sisi lain nafsunya jadi besar sehingga susah dikendalikan. Itulah bahayanya. Ngisi penuh perut kepenuhan, ya, perut kepenuhan. Dan yang ketiga, ini terakhir penting sebelum kita persiapan untuk berbuka adalah kehalalannya. Karena barang haram pengaruhnya buruk pada tubuh kita. Halal dari sisi zatnya, halal dari sisi cara mendapatkannya. Nabi menyampaikan, innal mu'mina idza adnaba dhanban nuqtatun fi qalbihi nuqtatun sauda wa in taba wastaslaha sukila qalbahu wa in zada zatat hatta tughliqa qalbah. Seorang mukmin itu jika melakukan sebuah dosa maka dalam hatinya akan ternoda dengan noda berwarna hitam. Jika dia bertobat memperbaiki kesalahannya, hatinya kembali berkilau, bersih, berkilau. Tapi jika dia terus menambah kesalahannya, maka noda itu akan menumpuk dan menutup hatinya. Tughliqa qalbah itu hati yang tertutup. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah menyampaikan kalkuzi mujahyan, seperti cangkir yang tertelungkup, la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaran illa asyrabu min hawahu. Jadi seperti cangkir sing tengkurap. Cangkir itu zaman dulu dibuat bukan cangkir tapi kayak panci begitu. Seperti panci itu dibuat masak karena di bawahnya banyak angus, jelaga. Kalau tertelungkup maka bentuknya sama seperti tanah. Apa maknanya Nabi menyampaikan demikian? Dia nggak lagi bisa membedakan mana panci, mana tanah. Tidak, mana kebaikan, la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaran. Orang yang kebanyakan barang haram itu tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Semuanya yang dia lakukan adalah untuk menuruti nafsunya. Ini bahaya. Illa masyrabu min hawahu, itu berbahaya. Orang yang seperti ini, yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, dia akan terjerumus di dunia saja. Dia akan menjadi orang yang kering secara rohani, apalagi di akhirat. Paling akhir lagi, ada penelitian. Nanti silakan di googling. Ini dimuat di jurnal American Psychology Association. Penelitiannya dilakukan oleh Anna Marie Kuhn, ahli psikologi dari Jerman, University of Mannheim. Judulnya adalah The Oneness Belief and the Effect on Life Satisfaction. Jadi hubungan antara keimanan seseorang dan life satisfaction dan kepuasan hidupnya. Dari situ salah satu hasil penelitian yang cukup membuat kita tertarik adalah yang paling bahagia hidupnya itu. Jadi ini survei, penelitian itu mensurvei 60.000 responden, 60.000 mahasiswa Brawijaya, semuanya survei kayak begitu. Disurvei dari berbagai agama, dari yang muslim sampai yang ateis. Yang paling bahagia yang muslim, dengan indeks kebahagiaan yang paling tinggi. Dan yang paling tidak bahagia adalah justru yang ateis. Padahal ateis itu kan nggak mau diatur agama. Semakin nggak mau diatur agama, semakin dia nuruti hawa nafsunya. Seperti orang yang minum air garam, nggak tambah hilang dahaganya, tapi tambah semakin tidak puas, semakin kepingin, dan ujungnya adalah pada keringnya rohani dan penyesalan, depresi, anxiety, dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Jadi beruntunglah, alhamdulillah kita menjadi orang beriman. Aturannya paling banyak. Orang Islam itu mau bangun tidur ke kamar mandi harus pakai kaki kiri, misalkan mau kamar mandi. Terus kalau mau buang air tidak boleh ngadep kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Begitu banyak aturan. Tapi justru aturan itu membuat diri seorang menjadi bahagia dengan bahagia yang hakiki. Itulah jamaah sekalian, alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa taala hidayah dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk menambah semangat kita dalam
beribadah, menyambung bulan Ramadan kita dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita persiapan untuk berbuka. Kami silahkan. Mungkin satu pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Saya serahkan ke moderator. Silakan. Monggo. Oh, monggo, Pak. Insya Allah. Terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa. Inilah yang menjadi jadi PR kita bersama. Seperti Allah Ta'ala menyampaikan falyanduril insan ila ta'ami tadi itu, seperti Allah SWT menyampaikan dalam surat Al-Ghasyiyah tentang afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Ketika diteliti, Pak, ternyata onta ini hewan paling kuat di daratan. Paling kuat itu gimana, Pak? Dia bisa tidak minum 60 hari. Dia nyimpen air satu kali minum 120 galon, 120 liter. 120 liter air sekali minum. Dan dia dalam kondisi gurun pasir yang panasnya itu bisa sampai 55-60 derajat, masih bisa jalan, hidup, dan beraktivitas normal dengan kaki yang dan seterusnya. Jadi hewan yang luar biasa kuat. Nah, bagaimana dengan ini? Ini banyak, Pak. Jadi saya sendiri punya tulisan hasil review lah gitu ya, literatur review. Saya juga muat di Google Scholar, saya mungkin bisa dibaca juga. Jadi memang di antara buah-buahan ini yang kalau kita teliti manfaatnya sangat banyak, Pak. Manfaatnya sangat banyak. Salah satunya zaitun, ya. Misalkan contoh zaitun. Zaitun itu salah satu sumber minyak nabati paling sehat. Makanya kan sampai dibuat pilnya ya, sekarang ini kan. Pil isinya minyak untuk diminum. Itu lemak dari zaitun itu yang punya ikatan ganda. Jadi kan ada yang rantainya tunggal, ada yang rantainya ganda. Ya, semakin ganda semakin banyak, dia itu menjadi lemak yang memperbagus metabolisme tubuh. Kalau lemak yang ikatannya tunggal itu kan bisa membuat cepat menjendal. Menjendal itu berarti bisa muncul aterosklerosis dan lain sebagainya ketika ada inflamasi. Kalau lemak yang bercabang itu bahkan bisa justru menjadi pembersihnya dan lain sebagainya. Itu banyak khasiat. Termasuk kurma dan lain sebagainya. Kurma ini selain sumber gula, seratnya juga tinggi, kemudian sustain release, Pak. Jadi dia lama ngerilisnya itu pelan-pelan sehingga awet, bisa sampai kalau bisa makan bisa sampai sore itu masih keluar terus glukosa yang bisa diasup ke tubuh. Jadi seperti itu. Belum lagi ada yang jadi stimulan hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu yang buat kalau orang mau melahirkan bisa lancar. Makanya kan ketika ada di dalam surat Maryam itu wahuzzi ilaiki rutoban, gitu ya. Ibunda Maryam ketika mau melahirkan Nabiullah Isa alaihi salam disuruh menggoyang pohon kurma, terus disuruh makan buah kurma itu. Terus itu memang dia mengeluarkan itu membantu untuk menstimulasi produksi oksitosin lebih tinggi, sehingga memudahkan orang untuk persalinan. Jadi itu diantara contoh-contohnya, Pak. Itu masih sangat banyak sekali khasiat-khasiat lain dari tanaman. Dan itu menjadi tantangan bagi ilmuwan muslim. Kenapa Allah menyebutkan ini? Penelitian harus diperbanyak.
Dan yang paling ngetren kan Habatus Sauda atau jinten hitam. Itu jurnalnya mulai dari untuk kesehatan mata sampai kesehatan segala macam kan. Sudah diteliti banyak penelitian tentang hal itu. Jadi itu luar biasanya Al-Qur'annya. Semakin kita dalami, semakin kita tahu dan terkuak rahasia-rahasia baru yang baru kita ketahui. Demikian, mungkin bermanfaat. Saya kira cukup nggih. Baik, dari saya akhiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.